Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rezekinya kepada kita semua, sehingga kita bisa melaksanakan kultum di pagi hari ini atas karunia-Nya. Tak lupa selawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kelak semoga kita mendapat syafaat. Ketika kita sendiri, apa yang kita lakukan? Sendiri itu adalah ujian buat kita. Sendiri adalah sesuatu yang terkadang kita banyak tidak melakukan sesuatu yang baik. Ketika kita sendiri, seringkali kita tergoda oleh bujukan syaitan. Terkadang pemikiran-pemikiran buruk datang kepada kita. Sementara orang-orang terdahulu mereka lebih takut kepada Allah di saat sendirian daripada ketika dihadapkan oleh banyak orang. Maka kewajiban kita agar kesendirian kita tidak berubah menjadi malapetaka, kita harus membekali hati kita dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena banyak orang yang bertakwa kepada Allah ketika dilihat oleh orang lain, meninggalkan kemaksiatan ketika dilihat oleh orang lain, tetapi ketika mereka sendirian, mereka berani melanggar batasan-batasan Allah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa kelak pada hari kiamat akan datang seorang laki-laki yang membawa pahala yang besar sebesar gunung Tihamah. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menghancurkan, leburkan pahala-pahala mereka. Lalu para sahabat bertanya, "Siapa mereka wahai Rasulullah?" Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Sesungguhnya mereka adalah saudara kalian dan dari golongan kalian. Mereka mengambil malam sebagaimana kalian ambil. Akan tetapi mereka adalah kaum yang jika bersendirian, mereka berani untuk melanggar hal yang diharamkan oleh Allah." Hadis riwayat Ibnu Majah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji orang yang takut kepada Allah di saat sendirian. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib lahum maghfiratun wa ajrun kabir." Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Rabb mereka di saat mereka sendirian, bagi mereka ampunan dan pahala yang besar. Quran Surat Al-Mulk ayat 12. Saudaraku, ketika seorang lebih takut kepada Allah di saat ia dihadapkan manusia, tapi ketika di saat sendirian ia tidak takut kepada Allah, inilah yang dikhawatirkan. Kenapa demikian? Yang dikhawatirkan adalah kalau ternyata ia wafat dalam keadaan kesendiriannya tersebut. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya seseorang mengamalkan amalan ahli surga menurut apa yang tampak bagi manusia, padahal ia termasuk ahli neraka." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Masya Allah, bayangkan dia beramal soleh sebatas yang tampak kepada manusia. Kata Rasulullah, ternyata ia termasuk penduduk api neraka. Kita tidak ingin tentunya masuk ke dalam hadis tersebut. Perhatikan hadis tadi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan sebatas yang tampak kepada manusia di hadapan orang lain. Di hadapan manusia, dia kelihatan takut kepada Allah. Tapi ketika dia sendirian,
dia menjadi orang yang tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Maka kita perlu untuk lebih takut kepada Allah di saat kita sendirian. Allah terkadang menguji kita di saat sendirian dengan maksiat di mata kita. Allah berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, Allah akan menguji kamu dengan sedikit dari binatang buruan yang bisa kalian capai dengan tangan dan tumbak-tumbak kalian di saat kalian sedang berihram, agar Allah tahu siapa yang takut kepada Allah di saat sendirian." Lihat saudaraku, Allah menegur para sahabat dengan binatang buruan yang sangat mudah untuk diambil oleh tangan-tangan mereka saat sedang berihram. Padahal di saat berihram haram hukumnya berburu. Nah, saudaraku, kalau di zaman sahabat dulu Allah menguji mereka dengan binatang buruan yang mudah diambil, lalu Allah mengatakan agar Allah tahu siapa yang lebih takut kepada Allah di saat sendirian. Kita pun demikian. Kita diuji oleh Allah dengan smartphone, dengan gadget. Di sana kita bisa melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Terkadang ketika kita sendirian, tidak ada orang yang melihat, ternyata kita menjadi golongan orang yang tidak takut kepada Allah. Ternyata kita menjadi orang yang berani melanggar batasan-batasan Allah. Tentu kita tidak ingin hal tersebut terjadi pada diri kita. Bagaimana caranya? Yaitu dengan cara mempertebal rasa takut kepada Allah dan selalu merasa kita diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengetahui apa yang kita lakukan saat sendirian. Dan ingat, malaikat yang mencatat amalan-amalan kita. Maka, coba ketika kita sendirian, hadirkan perasaan untuk takut kepada Allah dan selalu merasa diawasi, agar kita tidak berbuat maksiat. Coba kita ingat bagaimana kalau kita wafat di saat kita sendirian dan berbuat maksiat kepada Allah. Nauzubillah. Kita tidak ingin wafat dalam keadaan su'ul khatimah, saudaraku. Maka ketika kita sendirian, apa yang kita lakukan? Lebih bertakwa kepada Allah. Berarti itu menunjukkan akan ketakwaan kita. Maka bagaimana kita ketika sendirian? Di saat ketika kita sendirian lebih takut kepada Allah, lebih bertakwa kepada Allah, berarti itu menunjukkan ketakwaan kita yang luar biasa. Semoga kita termasuk dalam orang-orang yang memanfaatkan kesendirian itu dengan hal-hal yang diridhoi oleh Allah SWT. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.